Shalom, shalom. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan, hikmat dari Roh Kudus. Sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, ketika umat Tuhan dalam perjalanan di padang gurun, mereka mendirikan kemah suci sebagai tempat beribadah. Kemah suci itu berpindah-pindah, beda dengan bait suci yang bersifat permanen di Yerusalem. Bagaimana umat Tuhan bisa membangun kemah suci? Saudara-saudara, apakah itu didanai oleh bangsa-bangsa lain atau bangsa asing? Ternyata tidak demikian. Dalam Keluaran pasal 25 yang tadi kita baca, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun kemah suci. Tuhan mau melibatkan umatnya. Apakah berbeda dengan gereja pada masa kini? Dari manakah pendanaan gereja kita? Apakah dari Bank Dunia, dari IMF, atau dari pemerintah? Ternyata tidak demikian. Tuhan memerintahkan umatnya untuk bersama-sama memberikan persembahan khusus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa rumah Tuhan harus dibangun dan dipelihara, dan bahwa pelayanan harus terus berjalan. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam memberi bagi rumah Tuhan atau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Pertama, memberi karena iman dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa agar umat Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Ayat 1 dan 2. Sebagai umat Tuhan, karena mengenal Tuhan dan menyadari bahwa apapun yang kita punya, semuanya adalah pemberian atau titipan dari Tuhan. Bahkan semua yang ada pada kita, bahkan hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tanpa iman, maka tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Maka pemberian tanpa iman tentulah tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu contoh, tentu ingat peristiwa Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima karena iman. Sebaliknya persembahan Kain tidak diterima. Yang kedua, memberi dengan karena dorongan hati, bukan keterpaksaan, bukan karena paksaan. Umat Israel diperintahkan Tuhan untuk memungut baginya persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, atau yang hatinya bebas dari tekanan ketika memberi. Orang yang tergerak hatinya karena pengakuan bahwa segala berkat itu bersumber dari Tuhan, maka akan memberi dengan rasa syukur, memberi dengan rasa hormat. Karya Tuhanlah yang menggerakkan hati kita. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita, sehingga kita mau rela memberikan persembahan. Bukan sekedar kewajiban agamawi supaya dianggap rohani, bukan pula memberi dengan bersungut-sungut, dengan sedih hati, tetapi firman Tuhan berkata, berilah persembahan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Yang ketiga, saudara-saudara, memberi yang terbaik yang dikhususkan bagi Tuhan. Kalau kita membaca selanjutnya ayat 3 sampai 7, diberikan di sana daftar persembahan khusus yang akan diberikan. Ada persembahan emas, perak, dan tembaga yang dikhususkan untuk tempat kudus, maha kudus, segala perabot di dalam rumah Tuhan, dan juga untuk tabut Tuhan. Bahan-bahan yang lain yang juga sering digunakan, ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisik, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Disebutkan di sana, semua itu berguna untuk rumah Tuhan. Saudara, kesimpulannya bahwa memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi untuk pelayanan, itu merupakan
bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan. Tuhan mau melibatkan semua umatnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Kemajuan rumah Tuhan bukan hanya butuh topangan doa dan daya, tetapi juga dana atau materi. Karena itu saudara, tetaplah memberi untuk pekerjaan Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Memberi karena iman, memberi dengan sukarela karena dorongan hati, bukan karena paksaan. Memberi yang terbaik atau yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka percayalah, ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan punya cara-cara yang ajaib dan tak terduga untuk terus mencukupkan ataupun memberkati kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, bahwa kami Tuhan pakai terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia, bukan hanya dengan perkataan ataupun dengan kekuatan kami, tetapi juga dengan apa yang ada pada kami, termasuk dalam hal dana finansial untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.